Oke bro, alhamdulillah nih gue bisa mudik bareng si Gera bro. Dan ini gue udah sampai Kuningan bro. Gue mau masuk JB Sampora Kuningan bro. Yang dulu gue sama si Ojos San Mori bareng nih bro, sama si Mas Bay juga. Yaitu bareng-bareng sama Kang MV, Tim Sempak, Kubisin Rider, Magila, dan all youtuber motovlog bro. Sengaja gue ngevlognya di sini bro ya, karena tadi gue jalan itu subuh. Nah kita belok kiri. Tadi gue jalan subuh. Terus kalau kamera gue kan agak nggak kelihatan gitu bro ya, kalau posisi malam itu. Maunya gue nyari viewnya yang agak bagusan lah, yang sekiranya enak dipandang bro. Dan gue milih di JB Sampora Kuningan bro. Nah ini ujungnya nih, pertama nih gue lewat Cirendang. Nah ini ujung pertama, ntar kita bakal sampai tempat San Mori bro. Tuh indah banget bro, mantep banget. Semoga sih di kamera bagus dapatnya bro ya pemandangannya. Ya biar kalian betah gitu nontonnya gitu, nggak sekedar dengerin gua ngoceh-ngoceh doang ya nggak. Oh ya brother semua, pokoknya gua ngucapin selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin bro ya apabila ada salah-salah kata atau perbuatan atau konten gua yang nggak berkenan. Gua mohon maaf kepada kalian semua bro ya. Mudah-mudahan sih berkah lebaran tahun ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi bro. Dan sekarang gue lagi OTW, bentar lagi sampai bro, karena gue sampai Kuningan bro. Kita bakal ketemu Bang Jenggot. Tapi si Ojos nih bro, sayang banget si Ojos nggak pulang bro. Jadi nggak ketemu si Ojos ya, nggak apa-apa lah. Ntar kita jalan-jalan sama Bang Jenggot bro, Mas Bay MV itu. Widih, gue paling seneng bro pemandangan kayak gini nih, alam gitu kan. Jadi mata itu nggak pedes bro, nggak sepet gitu, jadi ngantuk itu hilang, fresh lagi gitu loh. Pokoknya gue ngevlognya di sini bro ya. Tadi juga kalau gue ngevlog di jalan juga kan agak gerimis juga gitu, nggak enak lah, viewnya kurang. Terus macet juga lumayan, ada macetnya dikit bro lah. Makanya gue udahlah di JB Sampora aja, biar dari ujung ke ujung bro, dari ujung kaki ke ujung kepala. Alah wis. Bisa dilihat bro ya pemandangannya nih, JB Sampora Kuningan bro, tempat para rider San Mori kalau hari Minggu di sini bro. Jadi bagus banget bro ya, aspalnya juga bagus sih ini. Terus jalannya lebar juga gitu, kalau buat nyalip-nyalip kalaupun emang macet di sini masih bisa lah ya, masih lebar gitu. Beda sama jalanan yang lewat gua biasa tuh, yang lewat kota bro, itu macet, udah macet, pinggirnya kan deket apa, trotoarnya juga nggak lebar, terus jalannya nggak lebar, banyak kendaraan lalu lalang juga nyebrang, belum pejalan kaki nyebrang, belum ada lampu merah juga. Makanya nih lewat sini lebih cepet bro. Udah banyak sih bro ini yang lewat sini udah pada tahu gitu, jadi lebih milih jalur ini ketimbang jalur kota bro ya. Karena keluarnya itu kalau gua yang mau ke arah Cirebon Timur gitu, Sindang Laut, ya cocok banget lewat sini bro. Pemandangannya indah, rest area yang juga banyak, yang jual-jualan di pinggir jalan itu ada kopi, indomie, makanan, cafe, live music, pokoknya ada lah di sini. Di sisi-sisi pinggiran sawah kayak gini nih jalanannya. Udah, ini dulunya bukit bro, jadi dibelah jadi dua ini bukitnya itu. Jalan baru Sampora Kuningan bro. Dan kalau San Mori itu kalau Minggu rame banget di sini bro. Dulu juga sama Akang MV, Tim Sempak, Kubisin Rider, Magila, Bro Ricardo, Rudi Trijaya itu di sini bro. Puter baliknya terus rollingnya balik lagi ke arah yang pertama bro, dari arah Sindang Laut gitu. Dari arah Sindang Laut ke sini, terus dari sini putar balik lagi, reading balik lagi bro. Nah ini jalannya kayak gini, bisa dilihat pemandangannya bro ya, gimana nggak betah gua kalau lewat sini bro, ya nggak. Terus kalau di sini kalau sambil ngevlog enak bro gitu, sambil lihat pemandangan, gua juga nyetirnya bisa sedikit nyantai gitu. Karena kalau misalkan di jalur utama itu kadang kalau ada yang nyebrang, gua lagi ngomong itu kadang kagok bro. Kadang gua harus fokus ngomong, gua harus fokus nyampein sesuatu ke kalian juga, terus fokus ke jalan juga. Itu resikonya lumayan sih bro. Tapi ya kalau yang udah biasa sih nggak masalah lah ya. Cuma karena gua mudik ke Cirebon pengen lewat sini, ya udah akhirnya gua ambil view yang daerah sini bro, JB Sampora tuh. Indah banget kan, gila. Pokoknya paling seneng lah kalau lewat jalur-jalur kayak gini nih, sawah gitu. Kalau enggak kayak hutan, atau pokoknya intinya pemandangan lah bro.
Kalau daerah Cikijing, terus Gunung Jahim itu kan kanan tebing kiri jurang bro. Dulu gua ngevlognya di daerah Gunung Jahim karena pohon-pohonan yang tingginya bagus-bagus banget bro. Dan sekarang gua ambil view yang dari sini, dari ujung JB Sampora sampai ujung lagi bro. Wis, udah mulai macet nih bro. Oh, ada perempatan bro. Nah sini juga ada perempatan juga. Seneng gitu kalau lewat sini tuh enak, aspalnya bagus gitu. Jalanan yang berlobangnya juga dikit lah. Bahkan gue belum lihat dari tadi bro. Bisa dilihat bro ya, ramai lancar gitu. Bahkan sih nggak terlalu ramai sih, lancar di sini mah, enak pokoknya. Jadi nggak kagok gitu. Kalau lewat jalur kota tuh kadang kalau gua mau nyalip ke kanan, kadang ada yang nyebrang tiba-tiba di depan mobil, itu bikin kagok banget itu bro. Beneran bikin anjay gitu bro, bikin sangel-angel gitu bro. Makanya udahlah lewat sini aja bro. Gimana keseruan kalian semua bro di kampung halamannya? Pasti fenomenal banget lah bro ya, sensasional, sensasional. Luar biasa pasti bro, karena seberapapun jauh kita merantau, tempat pulang terbaik adalah kampung halaman bro. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh jutaan para perantau di seluruh Indonesia bro, yaitu momen-momen lebaran. Pada saat mudik lebaran itu vibesnya bener-bener luar biasa banget bro. Senang campur bahagia gitu, karena kita bakal ketemu keluarga yang kita sayangi, yang udah lama nggak pernah kita ketemu atau nggak pernah kita temuin bro. Dan sekarang bisa ketemu pada saat momen lebaran, semuanya ngumpul jadi satu, dari mulai bocil sampai kakek-kakek, nenek gitu bro. Jadi kumpul semua lah, keluarga besar itu ketemu gitu bro. Ya pasti kalau lebaran itu momen yang paling ditunggu para perantau lah bro. Karena terus terang aja gue kalau perjalanan apalagi jauh itu gue lebih senang di jalannya bro, seru gitu loh. Karena ada sesuatu yang kita nantikan, ada sesuatu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ketemu keluarga bro. Aduh hampir saja. Tapi di sini mah kalau kayak ada orang nyebrang itu nggak terlalu bahaya ya. Tadi tuh kayaknya guguk gitu, apa kucing ya? Guguk kayaknya deh, kasihan itu kelindes. Soalnya kalau kucing bentuknya bukan kayak gitu, itu mah kayak guguk. Lagian guguk lebaran bukannya ngumpul sama keluarga besar, malah San Mori di sini bro. Alah, angel. Bagus banget pemandangannya bro. Jalanannya bagus, pemandangannya bagus, jadi bikin betah lah. Makanya kenapa para rider San Mori di sini, karena ya cocok banget buat mengabadikan momen gitu bro. Bikin video, sinematik, story, terus foto-foto, potret. Karena di sini juga kalau San Mori itu banyak fotografernya bro, ya enggak? Ntar di IG kita nyari-nyari foto kita pada saat San Mori gitu bro. Kayak dulu gua pertama kali San Mori itu, gua, Mas Bay, Ojos itu paling senang banget bro nyariin foto-foto itu, pengen tahu gitu bentukan wujud gua pada saat San Mori. Terus dapatnya kan bagus gitu kalau dari fotografer itu, karena udah diedit, terus ngambil angle-nya juga kan, ngambil posisinya itu fotografer itu bagus gitu loh bro, karena emang dia udah ahli di bidangnya gitu. Jadi seru aja gitu bro nyariin foto-fotonya gitu. Di sini lumayan jalannya lebar, terus treknya juga banyak lurus ya, jadi kita nggak was-was ada belokan. Lampu merahnya juga kan nggak ada, paling perempatan doang sih tadi. Ntar di depannya ada perempatan lagi nih bro tuh ya. Nah biasanya gue dari sebelah kiri nih gue keluarnya barusan, karena gue pengen nyoba dari ujungnya. Ya udah yang tadi gue lewat tuh bro, jadi pengen kelihatan dari ujung ke ujung JB Sampora Kuningan bro. Tempatnya San Mori nih, bagus banget tempatnya pokoknya. Terus kanan kirinya juga ada rest area kayak warung-warung angkringan kayak gitu bro. Ada cafe juga, terus kafenya juga ada yang ada live musiknya juga. Pokoknya enak lah, sambil San Mori, sambil lihat pemandangan, bisa sambil nongkrong sama temen, sama pacar, sama keluarga, asal jangan sama selingkuhan bro. Bisa-bisa disiram bensin ntar. Angel hijau enak bro kalau lihat hijau-hijau kayak gini, pohon-pohon kayak gini tuh. Ada tempat nongkrong juga tuh banyak, ada kafe, ada warung, ada angkringan juga. Enak bro, sambil menikmati indahnya pemandangan JB Sampora Kuningan, sambil seruput-seruput ngopi, sebat-sebat gitu kan. Angel nggak kalah bagus di sini juga bro ya. Di Cikarang ada Hood Court,
Di Jakarta ada Senci, terus di Bogor ada Sentul, terus di mana lagi? Di mana lagi sih ya? Lupa gue. Bandung ya, Bandung ada Lembang. Nah ini di Kuningan ada JB Sampora bro. Di Cirebon ada The Brother. Yang enggak, di Cirebon ada The Brother, ada Boril Javanas, ada Mas Bay MV, ada Ojos MP. Wih, sangat lah kesan Morinya kesini bro. Di sini masih banyak banget tuh bro, kayak lahan-lahan kosong, kayak padi, terus tanaman singkong, terus jagung. Pokoknya masih banyak banget daerah-daerah hijau kayak gini bro. Beda sama di Jakarta. Nyaris di Jakarta itu udah susah banget nyari lahan-lahan kayak gini ya, buat tempat sejuk gitu. Nyaris karena udah pada dibangun kayak gedung, terus tempat kerja. Pokoknya karena emang di Jakarta itu pusatnya atau jantungnya perindustrian perekonomian Indonesia gitu loh bro, di seluruh dunia gitu. Makanya udah banyak dibangun gedung gitu loh bro. Kalau daerah sini kan udah sejuk, adem, masih banyak daerah-daerah yang hijau kayak gini bro. Tuh gila, aduh mendung bro. Hujan gak ya? Mudah-mudahan sih jangan hujan lah ya. Mudah-mudahan jangan hujan gitu. Karena gue juga jalannya nyantai biar kelihatan view di kameranya juga bagus gitu loh bro. Fokus. Mudah-mudahan jangan hujan ya Allah. Nah ini ntar di depan itu ada lampu merah. Dulu waktu San Mori itu di sini nih bro, Akang MV di stop sama polisi bro, ditanyain terus ya mungkin kayak perizinan atau surat izin buat ngadain acara di sini kan mungkin nggak ada ya, karena emang kan acaranya kan San Mori cuma reading bareng, nggak ada acara kayak musik, acara rame-rame atau door prize dan lain sebagainya. Bedanya kalau ada door prize bro, terus nyewa tempat, biasanya kita minta izin dulu sama sektor kayak polisi kayak gitulah, polisi setempat gitu, biar jalan acaranya juga aman, lancar gitu loh bro. Berhubung karena emang readingnya banyak banget, terus rider juga nutupin jalan saking penuhnya banget rider gitu bro, makanya di stop sama polisi waktu itu tuh. Akhirnya ya udahlah dibubarin gitu, pada pulang sendiri-sendiri. Yang tadinya pengen pada foto sama Kang MV, berhubung di situ nggak boleh sama polisinya, akhirnya kita bubar semua bro. Bisa angel. Tapi ya momennya dapet lah ya, kita reading barengnya gitu. Keseruan reading barengnya dapet. Nah ini plat ini motor Tiger nih. Motor Tiger ini kenceng banget nih bro, karena emang 200 cc ya kalau Tiger itu. Ini punya gua, kalau kayak Tiger kayak gitu ada behelnya enak bro. Jadi belakangnya bisa dikasih briket tuh, ada behel pegangan belakangnya bisa dibikin briket. Kalau nggak pakai kayu kayak waktu dulu gua dulu masih punya motor Vixen dulu kalau mudik kan pakainya dipakai kayu bro briketnya. Kalau nggak Matic pakai kayu, jadi bisa bawa barang banyak bro. Berhubung ini motor gua nggak ada, jadi ya gua taruh di depan dada bro, oleh-olehnya gitu. Nggak apa-apa lah, yang penting tetap safety reading bro ya. Kalau ngantuk istirahat bro. Lumayan agak panjang sini ya durasinya, ada nggak sekitar 15 menit ya dari ujung sampai sini gitu. Tapi ini sih kayaknya bentar lagi bakal keluar JB Sampora bro ya, kalau udah perempatan sampai sini itu. Karena ntar di perempatan depan gua bakal ambil kanan bro, di taman hutan Ciracas itu gua bakal ambil kanan, karena gua bakal ngambil arah Sindang Laut bro, bukan jalur Cirebon kota ya. Jadi ntar gua bakal ambil kanan. Nah, ntar bakal lewatin sekolahan gua bro, dulu gua kan sekolah juga. angel. Ini dulu waktu San Mori itu hujan bro. Di sini nih gua kehujanan nih dulu itu. Nyari tempat neduh tuh susah banget bro. Kalau di sini kalau kena hujan itu, kalau nggak buru-buru berhenti, kadang hujannya langsung gede gitu sekaligus bro. Makanya langsung basah. Wih, angel. Nah, di sini gua ambil kanan bro. Mudah-mudahan nggak ditutup ya. Aduh, ada Pak Ici lagi. Jangan-jangan ditutup nih. Aduh, oh enggak bro. Ambil kanan bro. Kayaknya sih mau ditutup, ini mau dikasih tambang ya. Mumpung
masih bolong, belum ditutup, jadi gua ambil kanan bro. Nah ini Caracas, bukan Ciracas bro. Kalau Ciracas mah Jakarta Timur. Tadi gua ngomong Ciracas apa Caracas ya bro ya. Kalau salah ngomong berarti gua masih ngantuk bro, belum ngumpul. Nah ini kalau malam ngeri juga bro, karena minim penerangan jalan bro. Nah ini gua lewat sini karena gua mau ke arah Sindang Laut bro. Bisa dilihat jalannya lumayan serem bro kalau malam ini. Waduh, sangel-angel bro. Tuh, kayak apa ya, kayak hutan gitu bro. Sepi kalau malam, gue yakin ini. Penerangan jalan juga nggak ada bro. Oke, ntar kita lanjut lagi bro. Oke bro, kita udah sampai Cipujuh bro. Bentar lagi tempat gua sekolah bro, SMK Negeri 1 Lemabang bro. Bukan Lemabang Los Angeles ya. Alah wis Lemabang Cikarang. Wis angel. Nah ini bentar lagi pasar Cipujuh bro. Udah mulai padat nih karena udah mulai siang. Kenapa gua berangkat subuh? Biar nggak kena macet di jalan bro. Karena tadi gua keluar Cirendang itu udah ada bau-bau kemacetan yang sangat panjang. Makanya gua udahlah lurus aja bro, kita masuk ke JB Sampora. Dan alhamdulillah di JB Sampora enak bro, lancar banget ya. Aduh ini macet nih, pasar nggak ada lagi nih bro. Panas banget ini, buset. Sejuknya udah hilang bro, dinginnya udah hilang nih. Kalau udah masuk sini udah panas bro, nggak kayak di Kuningan masih sejuk, masih di daerah pegunungan gitu. Jadi kalau udah sampai sini, aduh sangel-angel bro, panas. Aduh macet, pertigaan Cipujuh bro, panas banget serius bro. Mana gua pakai kemeja, pakai kaos gitu, karena kalau dari arah Tasik itu dingin, makanya gua pakai kemeja panjang biar tangan gua nggak sakit gitu kena angin, nggak pegel. Ini udah pertigaan Cipujuh bro, kita ambil kiri, kalau kanan Sindang Laut bro. Nah itu SMA nya temen gua tuh, SMA Negeri 1 Lemabang bro. Udah bagus ya masjidnya. Nah tadi depan samping kiri ada pom bensin. Nah seberangnya itu sekolahan gua dulu bro. Sekarang udah bagus gitu loh, nggak kayak dulu gitu. Sekarang udah dibangun, udah direhab sedemikian rupa. Sedemikian rupa. Nah ini nih bro, tuh sekolah gua tuh SMK Negeri 1 Lemabang. Ya Allah kangen banget gua belajar di sini bro. Tuh mantep ya, sekarang udah bagus. Depannya lapangan basket upacara masih ada bro, tapi sekarang udah bagus banget ya sekolahannya. Dulu waktu gua datang di sekolah terakhir itu reuni akbar bro, dari angkatan tahun 90 apa ya kalau nggak salah ya, apa 2000 sih, sampai angkatan adik kelas gua yang kedua bro. Angkatan berapa berarti, 2010 apa 2011 bro terakhirnya. Nah gua datang tuh rame banget bro. Aduh aslinya serius bro, panas banget anjir, ngap banget. Macet. Karomah ini nggak ada lagi. Jadi Karomah itu toko yang paling rame di sini bro. Barangnya banyak, stoknya apa aja ada, terus murah-murah bro. Selain fashion, makanan juga ada gitu loh. Kebutuhan rumah tangga juga ada, perlengkapan rumah tangga juga ada. Pokoknya lengkap banget. Makanya di sini terkenal banget Karomah itu, rame. Ini gue yakin parkirannya ini sejalan-jalan ini keluar masuk Karomah, karena tokonya itu berjejer. Toko yang buat peralatan dewasa yang paling gede. Nanti sebelah sini ada lagi yang mainan bro, khusus buat anak-anak dari mulai bayi sampai umur berapa tahun itu ada semua perlengkapannya bro. Makanya rame banget, nggak usah ke mall, di Karomah juga banyak bro. Yang gue aneh, murah-murah bro, serius. Barangnya murah-murah. Dulu gua beli jas hujan, beli sepatu, beli baju di situ lumayan bedanya gitu, murah-murah. Kayaknya sih dia belinya kayak partai besar ya belinya gitu ke distributornya. Kalau enggak barangnya langsung dari pabrik gitu bro. Tuh kan gue bilang apa, parkirannya sampai mau ke sisi jalan masih terbilang rapi sih. Cuma yang bikin macet kan yang keluar masuknya, parkir masuk sama parkir keluar. Nah ini anak-anaknya bro di sini bro. Aduh anjir panas banget kalau udah sampai sini tuh.
Tinggal beberapa menit lagi nih, berapa kilometer ya, 3 kilo ada nggak ya, udah deket. Ini siapa nih, Dian Anik atau Asrolani? Angel Banyuwangi. Nah ini nih di depan gua ntar nih, sebelah kiri nih bro. Nah itu khusus buat perlengkapan dewasa, dari fashion, rumah tangga, peralatan dapur, semuanya ada semua bro, serius. Makanya terkenalnya ramai banget nih. Padahal sih tinggal ini aja bro ya, apa namanya, libur dulu gitu loh. Tapi yang namanya orang usaha kan kalau libur sayang mungkin bro ya. Tuh karomah kalau bahasa ininya mah keramat kali ya, namanya sesuai gitu, doa. Makanya rame tuh, buset. Gimana nggak macet keluar masuk kendaraan bro. Isi ulang galon juga ada di sini bro, gede banget loh, serius. Karomah itu kayak apa ya, udah masuknya swalayan kayaknya deh kalau kayak gitu. Makanya macet banget. Oh, asli panas banget ini, basah baju gua bro. Tapi ya seneng lah, bahagia bro, bakal ketemu keluarga bro yang udah lama gak ketemu. Welcome to Cirebon bro. Ini desa kelahiran gua bro. Ini namanya Kali Ciputih. Jadi kalinya itu Ciputih bro. Asal usulnya sih gua kurang paham, kayaknya si Mas Bay yang tahu asal usul Kali Ciputih bro. Konon sih dulu pernah ada kayak siluman buaya putih atau apa, lupa gua. Makanya banyak banget kejadian kecelakaan kayak gitu bro. Nah ini sebelah kiri sekolahan BW, Bina Warga SMK. Dulu gua mau dipindahin ke sini gara-gara bandel dikit. Gini-gini gue juga pernah bandel bro di sekolah bro. Makanya guru BP gue, kalau sekali lagi kamu kayak gitu, saya pindahin kamu ke BW. Nah itu sekolahnya sekolahan BW itu bro. BW itu swasta. Kalau gue di SMK negerinya ya bro, di Satu Lemabang yang tadi itu, yang seberang pom bensin. Aduh, jalanannya rusak lagi ini. Ini namanya PU bro, terowongan rel kereta. Di sini juga terkenal angker juga sih. Katanya sih kalau ada yang pernah ngalamin gitu, ada kaki yang uncang-uncang atau apa bro namanya kalau bahasa Jawa itu. Tumpang kaki lah gitu, kelihatan kakinya doang. Terus dulu juga pernah ada kejadian bunuh diri juga bro gitu. Makanya terkenalnya terowongannya lumayan angker gitu. Nah ini ada kali bedah bro di sini. Nah di sini juga ada siluman buahnya juga dulu itu mitosnya. Cuma gue belum pernah lihat sih. Nah ini nih kalinya nih. Cuma gue dulu pernah mancing di situ bro. Dulu itu, kalau sekarang kayaknya kalau mancing berhubung gue udah ngerti gitu, jadi ya takut kayaknya bro. Karena kan tempatnya horor juga gitu. Si Mas Bay kayaknya tahu juga tuh sejarahnya kali bedah. Kenapa namanya kali bedah gitu? Apa sih kalinya dibedah jadi dua atau terbedah menjadi beberapa bagian, kan nggak tahu gitu bro ya. Nah ini tinggal beberapa ratus meter lagi bro, kita tinggal nyari gang bro. Ya alhamdulillah bro, sampai juga Cirebon bro. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe biar gue juga bisa lebih bersemangat lagi untuk upload video-video terbaru selanjutnya. Jangan lupa juga support channelnya Mas Bay MV, Ojos MV, dan seluruh anak-anak tim Wadah bro. Mudah-mudahan lebaran tahun ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua untuk kedepannya, biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi bro. Kalau mudik jangan lupa hati-hati di jalan bro ya. Kalaupun berangkat lagi juga sama-sama hati-hati di jalan. Jangan lupa berdoa bro, karena ketika kita mudik ada keluarga besar kita yang menunggu di rumah bro. Oke, gitu dulu brother ya. Gue pengen ke masjid dulu bro, pengen bikin video dulu bro. Nah ini gangnya udah nyampe nih bro.